Army of God, gimana kabar kalian? Pastinya luar biasa bukan? Seneng banget hari ini aku bisa menyapa kalian semuanya yang mengikuti ibadah live streaming dari AOG Youth GMS Surabaya Barat. Nah, pastinya aku yakin ya, kalian semua yang mengikuti ibadah ini pasti dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ya. Mungkin dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia, atau bahkan dari luar Indonesia. Aku mau mengucapkan welcome home. Selamat datang di ibadah Army of God Youth. Dan pastinya kita semua yang di sini juga rindu untuk melihat kalian bersama-sama beribadah di tempat ini ya. Tapi aku tahu mungkin saat ini kalian nggak bisa, hanya bisa mengikuti via online. Tapi nggak usah khawatir, karena percayalah bahwa hadirat Tuhan yang sama bisa kalian rasakan dimanapun kalian berada. So, ikuti ibadahnya sampai selesai ya, dan pastikan kamu mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan hari ini, oke? Dan buat setiap kalian semua yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah ini, atau mungkin ya sudah beberapa kali ya, kami semua dari keluarga besar Army of God mem-welcome kalian untuk menjadi bagian dari keluarga besar Army of God Youth ya. So, buat teman-teman semua, pastikan kalian semua join dengan kami karena kalian punya komunitas yang luar biasa keren yang namanya Connect Group. Nah, apa itu Connect Group? Nah, jadi Connect Group ini adalah kelompok kecil ya. Jadi komunitas kecil yang ada di gereja kita Mual Syahrul Surabaya Barat, di mana di sini kita mau sama-sama mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi bersama dengan teman-teman seiman dan juga belajar untuk dimuridkan ya. Dan buat setiap teman-teman yang membutuhkan mungkin keluarga, teman yang bisa mensupport kalian, yuk sama-sama kita join CG. Di sini kita bisa saling sharing satu sama lain, kita bisa semakin menguatkan satu sama lain dan belajar bertumbuh dalam iman, oke? Nah, untuk kalian semua yang pengen banget join CG, kalian bisa aja langsung join melalui gms.church/connect atau juga bisa scan barcode yang ada di depan layar kalian, oke? Nah, kalian semua pasti bertanya-tanya kan ya, aku ada di mana saat ini? Karena biasanya kita ada di welcome home ya. Tapi kalau kalian lihat hari ini suasananya sangat berbeda ya. Di sini banyak layar-layar dan seragam yang mungkin bagi beberapa kalian tuh nggak asing ya. Ya, aku sekarang ada di Master Control dari Multimedia. Dan yuk kita sama-sama mau sapa tim Multimedia ya. Hai Multimedia Team! Luar biasa, mereka juga semangat banget untuk melayani Tuhan hari ini ya. Dan pastinya aku nggak mau sia-siain kesempatan ini, aku mau ngajak ngobrol satu orang ya dari Multimedia. Yuk, ya kita lihat yang paling dekat aja ya. Isi, boleh ngobrol sebentar? Boleh. Oke, sini-sini ya, ini mic-nya. Mungkin boleh kenalan dulu, nama dari wilayah mana? Oke, perkenalkan aku Melvin Goni Dharma, bisa dipanggil Melvin. Aku dari wilayah Central Youth. Central Youth ya, Iya. Salam kenal ya Melvin. Iya. Udah pelayan multimedia berapa lama kalau boleh tahu? Oke, aku pelayan multimedia dari semenjak 2016 bagi Servo. 2016, jadi sudah 7 tahun ya, cukup Betul, lama ya. betul. Oke, nah kira-kira apa sih persiapan hari ini yang sudah dilakukan nih dari Multimedia Team? Oke, dari kita persiapan sih, kita mengikuti apa yang sesuai dengan rundown pada hari ini dan juga semua untuk konten-konten dan semua untuk poin-poin dan ayat sudah kita lakukan sih untuk memasukkan ibadah nanti. Ya, jadi intinya semua persiapan sudah berjalan dengan baik ya, dan semuanya sudah siap dan antusias untuk melayani hari ini ya. Oke. Yes. Nah, satu lagi pertanyaan boleh ya? Boleh. Nah, kira-kira momen yang paling berkesan itu apa sih selama melayani di multimedia selama 7 tahun? Oke, selama melayani momen yang paling berkesan adalah ketika pertama kali memilih untuk servo kan ketika memilih servo kita banyak pilihan tuh mau ingin ke SM Asyar ataupun kemanapun, tapi ketika saya datang ke booth di multimedia, saya itu kayak Tuhan itu memberikan sebuah hati gitu di multimedia bahwa ini adalah tempat pertama aku untuk pelayanan gitu. Itu sih. Ya, jadi benar-benar mendengarkan suara Tuhan ketika kita mau memilih untuk melayani di sana ya. Yes, betul. Nah, luar biasa. Terima kasih Melvin. Thank Dan you. good luck buat pelayanan hari ini ya. Thank you. Oke, thank you. Ya guys, itu sekian sedikit ya ngobrol-ngobrol sama tim multimedia gimana antusiasnya tuh melayani bersama-sama di ladangnya Tuhan, oke? Nah, satu lagi info buat kalian semua yang hari ini mau memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan kalian yang terbaik dengan scan QR code yang ada di depan layar atau juga bisa melalui gms.church/give ya. Yuk sama-sama kita mau memberikan yang terbaik, menabur untuk rumah Tuhan, karena percayalah hari ini bahwa setiap persembahan yang kalian taburkan itu nggak akan kembali dengan sia-sia ya, karena akan digunakan gereja untuk mengerjakan misi-misi gereja dan juga kegerakan Tuhan yang pastinya luar biasa. Karena kita sama-sama mau ikut dalam kegerakan Tuhan untuk memenangkan jiwa, memuridkan, dan juga tentunya melihat banyak orang bertumbuh di dalam rumahnya Tuhan. Oke?
Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, aku mau sedikit sharing buat kalian semua yang ada mengikuti live streaming hari ini ya. Di minggu-minggu ini aku banyak belajar tentang mengucap syukur kayak gitu guys. Kenapa? Karena memang kita tuh ketika mengucap syukur dalam keadaan kita mungkin happy, kita bahagia, segala sesuatunya berjalan dengan lancar, itu mungkin mudah bagi kita semua ya teman-teman ya. Tapi gimana sih ketika kita mungkin mengalami hal yang terpuruk, atau segala sesuatu itu nggak berjalan sesuai dengan kehendak kita. Nah, tapi kita mau belajar untuk mengucap syukur di hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan rencana kita. Oke? Yuk sama-sama kita mau berdoa untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, thank you Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau kasih kami kesempatan untuk beribadah Tuhan kepadamu Tuhan. Biar hari ini Tuhan, setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh menyenangkan hatimu Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk menerima lawatan yang luar biasa daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mulai ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan this is Army of God. Dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mezbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah. Dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya, kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Let's go Army of God Youth. Mari kita bagi beri bersama-sama dan isi tempat di depan ini. Come on. Yes. Semuanya bertepuk tangan, come on! Nyanyikan di dalam kesesakan, kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sejahtera. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi harian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Yeehaw! Bersama katakan God di dalam kesesatan. Bisa ikuti gerakan kami di depan. Mari semuanya God. Kiri, kiri. Di dalam kesedihan. Mantap. Kau beri. Semuanya angkat tanganmu katakan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Hey, fajar pagi pun merekam. Come on Army of God. Berikan gerakan yang terbaik bagi Tuhan. Say, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi
sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka nyanyikan kirim pujian. Wow, Kau telah ubahkan ratapanku kini. Amin. Yeah. Ku kan bersuka. Mari semuanya katakan, nyanyikan, nyanyikan kirim pujian, nyanyikan kirim pujian. Yeah. Hallelujah! Rejoice in the Lord always, and again I say, again
kedua tanganmu sama-sama katakan. Tiada yang seperti Yesus, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Dengan segenap hatimu katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dengan segenap hatimu. Oh, tiada bagai, amin. Tiada duanya, tiada siapa namanya? Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu dia termulia. Tiada terselambi, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Are you ready, Argoga? In 1, 2, 1, 2, 3, go! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru. Amin. Tiada berkesudahan. Musik memuji Tuhan. Bisa sama-sama tepuk tangan di atas kepala seperti ini. Ha, clap, clap, clap. Kami memuji-Mu Yesus. Karena Engkau Allah yang dahsyat. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau Yesus, tiada seperti Kau. Oh, 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 tiada seperti siapa namanya? Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Semuanya siap-siap, tangannya di atas, ikutin gerakan yang cepat. Oh, 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 haleluya. 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 Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Woo. Ketika saya bilang God is good, kalian tahu jawabnya apa? God is good. And all the time. God is good. And all the time. Sekali lagi, God is good. And all the time. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Yes. Bisa kembali ke tempat duduknya jemaat Tuhan. Tuhan, kami rayakan kebaikan-Mu. Malam hari ini Tuhan, Engkau setia. Engkau sudah sertai kami Tuhan sepanjang minggu ini. Kami mau kembalikan setiap ucapan syukur kami malam hari ini Tuhan. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu. Dan biarlah mulut bibir kami penuh dengan pujian. Amin.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Come on, everyone, sing. And all my life you have been faithful. Yes. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Tuhan yang baik. Katakan, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Oh, and so my life you have been faithful. And so my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing and I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. Yes, we sing, God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. Come on, sing your goodness. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. Come on, once again, sing it. Your goodness is running out. Your goodness, God. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am
Dari depan sampai belakang, angkat tanganmu katakan, all my life you've been faithful. And all my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath I will sing of the goodness of God. I will sing and I will sing of the goodness of God. Yeah. And I will sing of the goodness of God. Yeah. Let's worship Him, let's worship Him. Oh. We lift our worship, we lift our prayer. We sing a new song to you, Lord. Yeah. Mari semua sembah Dia, mari semua angkat doamu, sembah Dia, sembah Dia. Engkau Yesus yang baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. You're the same God. You never change, you never change. Yesterday, today, and forever. Whoa. Ora maya shanara maya sande. Inaya maya shanora maya so. Ora maya shanara maya shando. Ora maya shanara maya so. Mari semua sembah Dia di dalam roh. Mari semua sembah Dia di dalam roh. Ora maya shanara maya shanara maya sando maya se. Jesus, oh Jesus, Jesus, you've been so good to us. You've been so good to me, God. Forever and ever, I sing praises to your name. I sing praises to your name. Whoa. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great, how great, how great thou art. Whoa. Then sings my soul, oh my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Come on, everyone, lift up your hands. Katakan, Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God. Yes, how great Thou art. How great Thou art. Kiramaya
are so great, Jesus. How great thou art. How great thou art. Biar jemaat Tuhan saja. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Mari semuanya angkat tanganmu. Then sings my soul, my Savior God. How great you are. How great thou art. How great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari bebaskan dirimu. Kita angkat pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami puji, kami puja, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran
jiwa kami bersorak memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dan jiwa kami menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya yang layak ditinggikan dan diagungkan. Bertahtalah di tempat pertama di hati kami sampai selama-lamanya. Oh sungguh indah Engkau Tuhan, suatu gereja-Mu memuji dan menyembah-Mu. Biarlah puji-pujian kami naik sampai ke tahta-Mu dan manis Engkau dengar Tuhan. Karena suatu kami memuji-Mu, kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Suatu kami menyembah-Mu, kami ingin mengenal-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin bercermin dengan pribadi-Mu Tuhan lewat firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah dan bekerjalah Roh Kudus sehingga hati setiap anak muda malam hari ini menjadi tanah hati yang baik di mana firman Tuhan ditaburkan akan berbuah berkali-kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak muda di tempat ini siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali kembali ada di rumah ini. Setelah beberapa minggu gak ada di tempat ini, so good to be home. Kemarin beberapa minggu Kak Mek ada di Amerika. Oleh kemurahan Tuhan ya, it's all by God's grace, menopang, memberi kekuatan dan memampukan bersama dengan 17 pastor lainnya, dengan saya berarti 18 pastor, kami menyelesaikan sarjana master kami. Haleluya. Dan saya juga membawa laporan kemenangan dengan fotonya yang Anda bisa lihat ya. Sewaktu masa pandemi, Tuhan mengizinkan pastor-pastor yang namanya ada di sana, kami gak slow down, tapi di dalam kegerakan Tuhan kami merasa kami perlu belajar lebih lagi. Sehingga waktu pandemi, pastor-pastor ini mengambil master program ya di Oral Roberts University. Dan akhirnya bulan Mei kemarin beberapa 2 minggu yang lalu ya, kami hadir di sana wisuda, senang sekali. Dan kami berdoa dengan apa yang kami pelajari, kami terus bisa menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan di gereja ini. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Kalau kalian nanti ketemu pastor-pastor yang namanya ada di sini, ucapkan congrats ya buat mereka. Dan di dalam kegerakan Tuhan yang terus bergulir ya, saya juga membawa pengumuman yang begitu pentingnya yang sudah tidak sabar saya ingin umumkan. Saya ingin announce buat Army of God Youth khususnya. Terus bergulir nantinya di bulan Juni. Yang pertama-tama akan ikut bootcamp adalah bootcampnya youth yang sudah daftar, mana suaranya. I am so excited to spend 2 days with you. Saya gak bisa bayangkan pekerjaan besar yang Tuhan akan lakukan di bootcamp 2 hari nanti. Kita pasti sama-sama mengalami Tuhan. Dan juga kita akan membangun fellowship dan bonding dengan sesama teman-teman yang ikut nantinya. Dan terus bergulir juga di bulan Juni nantinya. Ada satu pendaftaran yang akan dibuka. Pendaftaran apa itu, silakan saksikan tayangan yang berikut ini. It's called Connect Group Super Conference. Dalam doa Pastor Philip mendapatkan ini adalah sebuah super conference. Bukan hanya konferensi saja, karena dari konferensi ini kita akan launching setiap jemaat yang sudah dimuridkan from discipleship to apostleship. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dong. Anda berada di dalam gereja yang terus melakukan misi yang Tuhan maksudkan
Di mana gereja berada adalah untuk menjadikan bangsa muridku dan baptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga gereja ini adalah missional church yang terus bergerak di dalam misi. Gereja ini bukan attractional church, but is a missional church. Anda ada di dalam kegerakan ini. Untuk itu saya ingin lihat sih jemaat yang sudah ikut connect group, silakan bangkit berdiri. Mana wajah-wajah jemaat yang sudah ikut connect group? Haleluya, berikan tepuk tangan kepada jemaat yang sudah ikut connect group. Terus berdiri ya. Nah, Anda lihat ada orang-orang yang tetap duduk. Mereka adalah saudara kita, mereka adalah keluarga kita. Nggak komplit keluarga ini kalau belum kita ajak masuk ke connect group. Bagi orang-orang yang masih duduk gitu ya. Anda lihat orang-orang yang berdiri ini adalah keluarga Anda. Yang berdiri ngomong dong sama orang yang duduk. Ayo yuk gabung yuk di keluarga connect group. Ya, ayo ya silakan duduk semuanya. Segeralah bergabung di connect group kita. Karena connect group ini bukan cuma ajang kumpul-kumpul atau program gereja saja. Tapi di connect group ini kita memaksudkan gereja ini komitmen dan terus fokus untuk memuridkan dan membawa setiap orang-orang yang sudah ikut Tuhan itu selama-lamanya. Amin. Bagaimana membawa setiap orang juga terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Terutama sebelum Connect Group Super Conference ini, saya ingin melihat setiap jemaat yang datang ke Army of God. Bukan saja jemaat yang cuma beribadah saja, tapi juga sudah tertanam di Connect Group. Amin. Bulan Juni pendaftarannya akan dimulai. Jangan sampai ketinggalan karena Connect Group Super Conference ini bukan hanya untuk kota Surabaya, tapi kota di mana Gereja Mawar Shalom berada. Mereka akan semua berbondong-bondong datang. Bukan saja cuma kota di Indonesia, tapi Gereja Mawar Shalom, ROSC yang ada di Asia, ROSC yang ada di Eropa, ROSC yang ada di Amerika, ROSC yang ada di seluruh dunia. Mereka akan berkumpul, bergabung bersama-sama menerima impartasi. Jadi bilang sama teman kanan kirinya, kamu jangan sampai gak daftar. Ya. Jadi bukan saja 11 menit war ticket kemudian sold out ya. If you know what I'm talking about. But I believe there will be a war registration. Kalau gak gercep ya, pada saat itu jangan tanya gimana dong gitu ya. Kalau sampai nanti punya opsi-opsi yang kedua dan ketiga, saya ingin sekali Anda dapat opsi yang terbaik. Saya nggak mau bocorkan opsi kedua yang ketiga, tapi kalau ada opsi yang terbaik untuk Anda bisa hadir secara langsung dan ada menyaksikan impartasi itu, why not? Ya, jadi kita sama-sama gercep. Dan sebelum saya masuk ke dalam khotbah saya, ada sebuah laporan kemenangan yang sudah jemaat bergandengan tangan dengan gereja, bekerja bersama-sama, melakukan amanat agung sejak Juni 2022, kita ada di Mei 2023 ya. Kita lihat kemenangan dan laporan baptisan selama ini. Saksikan yang satu ini. Mari kita bersorak-sorai untuk 517 jiwa yang dibaptis saudara. Satu orang memberikan dirinya dibaptis, malaikat di surga bersorak-sorai. Apalagi dengan 517 boleh berikan suara yang lebih baik lagi. Katakan haleluya. Saudara, Tuhan Yesus waktu terangkat naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Barang siapa yang percaya dan memberikan dirinya dibaptis, ujungnya kita akan bersekutu di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di tempat yang sudah disediakan. Surga itu nyata. Yang percaya nanti akan berjumpa dengan Tuhan di dalam surga, boleh lambaikan tangannya. Saya percaya, saya yakin. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi.
Tapi kita perlu mempersiapkan diri. Kita perlu mempersiapkan diri bukan saja untuk ke surga. Tuhan Yesus terangkat dan firman Tuhan mengatakan begini. Tuhan Yesus juga akan datang untuk kedua kalinya loh. Dan pasti. Kapan? Kita nggak tahu waktunya. Hanya Bapa yang tahu. Jadi antara kita dipanggil Tuhan dan selesai di atas muka bumi ini atau meninggal gitu ya. Atau Tuhan Yesus datang kedua kali, apakah didapati kita menyelesaikan dengan baik? Atau didapati kalau Tuhan Yesus datang kedua kali dan kita nggak tahu kapan waktunya? Seperti pencuri datang waktu malam hari tanpa kita tahu kapan waktunya? Apakah didapati kita ini siap? Apakah didapati kita itu menyambut Raja Kemuliaan untuk datang? Untuk itu khotbah hari ini judulnya adalah siapa yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa saja yang tidak akan masuk ke dalam surga. Senyata-nyatanya surga itu ada, neraka itu juga ada. Surga itu ada buat Anda dan saya. Kita yang sudah ikut Tuhan Yesus, kita juga harus mempersiapkan diri. Katakan kanan kirinya jangan lengah. Jangan lengah ya. Kita persiapkan diri selain itu. Jangan selesai di 517 ya. Karena malaikat di surga bersorak-sorai dan Tuhan Yesus terus menanti-nantikan satu domba yang terhilang itu untuk ditemukan. 99 ditinggal untuk cari satu sampai ketemu. Saya yakin di keluarga Anda, di kampus Anda, di tempat Anda bekerja, pasti masih ada satu domba yang terhilang itu. Kita cari ya, kita cari sama-sama, kita lihat 517 itu adalah benih. Dan saya yakin dari 517 itu pasti ada Anda-Anda yang baru dibaptis dari Juni ini. Kita juga cari, kita juga sama-sama temukan untuk surga terus bersorak-sorai. Jiwa-jiwa diselamatkan dan dibaptis. Amin. Dan kita sama-sama bersama dengan gereja, misi kita adalah penuhi surga, kosongi neraka. Ya, jadi kita akan bekerja bersama-sama mengabarkan Injil untuk orang-orang terima keselamatan, penuhi surga dan kosongi neraka. Kita lihat sama-sama firman Tuhan yang mempersiapkan kita menyambut kekekalan surga yang sudah dijanjikan. Di kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 6, 7 dan 8. 3 ayat ini kita lihat sama-sama ya. Dan kita baca sama-sama 3 ayat aja. Baca dengan suara yang terbaik ya. Suara yang paling kenceng sampai telinga Anda mendengarkan firman Tuhan yang Anda baca ya. Pasal 21 ayat 6 sampai ke 8. Ada di depan juga, Anda bisa lihat sama-sama atau yang bawa Alkitab. Yang sudah temukan katakan amin. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Anda semua yang membacanya sampai selesai. Wow. Kita lihat ayat yang ke-6 tadi dikatakan seperti ini. Firman-Nya lagi kepadaku, kepada Yohanes ya yang menulis kitab Wahyu ini. Semuanya telah terjadi. It's done. It's finished. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Semuanya terjadi. Apa yang sudah terjadi? Apa yang dinubuatkan? Dan apa yang Tuhan rancangkan, Allah Bapa rancangkan, yaitu karya penebusan.
Anaknya satu-satunya yang tunggal namanya Yesus. Mati di atas kayu salib mengampuni dosa manusia. Memberi perdamaian antara Allah pencipta langit dan semesta, Allah Bapa dan pencipta dan ciptaannya yaitu manusia. Manusia jatuh dalam dosa kan? Sehingga mereka tidak bisa berdamai dengan Allah. Tapi dengan karya penebusan yaitu Yesus, semuanya telah terjadi. It's all finished. It is done on the cross. Artinya jalan keselamatan itu sudah diberikan. Sudah terjadi, sudah digenapi. Mesias yang dinubuatkan sejak perjanjian lama sudah datang. Tapi orang Yahudi sendiri, mereka menolak dia. Sampai hari ini kalau ke tembok ratapan ya, saya melihatnya saya sedih. Karena kenapa? Orang Yahudi sendiri ada di tembok ratapan itu dan mereka menangis. Dan mereka dengan body gesture yang seperti ini. Mereka terus meratap dan menantikan datangnya Mesias. Padahal semua telah terjadi. Tapi mereka menolak untuk percaya. Mereka menolak untuk menerima bahwa Yesus dari Nazaret adalah anak Allah, adalah Mesias. Saudara, satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan Tuhan apa saja yang ditawarkan kepada agama. Anda pernah dengar orang selain daripada ateis, ada orang yang percaya kepada semua Tuhan. Jadi sekarang ini sama gawatnya. Gawatnya orang yang tidak percaya Tuhan, sama gawatnya orang yang percaya semua Tuhan. Ada orang menurut dia semua agama baik. Anda juga pernah dengar kan? Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama itu meruncing kepada satu Tuhan kok. Saudara, agama tidak menyelamatkan. Hello my friend. It's not religious who gives salvation. But by the blood of Jesus. Amin. Karya penebusan Tuhan Yesus darah Kristuslah adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia ada bersama dengan Bapa. Karena tidak ada agama lain yang mengatakan di dalam kitab sucinya bahwa dia adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada saudara. Tapi hanya satu, anak Allah yang tunggal. Dia adalah Tuhan sepenuhnya dan dia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, lahir lewat perawan Maria, bukan lewat persetubuhan seperti manusia pada umumnya, tidak lewat sperma manusia, tapi oleh Roh Kudus, lahir lewat perawan Maria. Dia adalah Tuhan sepenuhnya, tapi mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Mengapa saudara? Dia yang duduk di tahta tinggi, kenapa mengambil rupa manusia? Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan Yesus menanggung sakit dan derita kita. Karena Tuhan Yesus mau mengatakan kepadaku dan kepadamu, apa yang kau lewati, dia tidak pernah meninggalkanmu. Kalau engkau merasakan sakitnya ditinggal, dia pun tahu sakitnya. Kalau engkau rasakan sakitnya lapar, Tuhan Yesus pun dicobai waktu lapar. Sewaktu rasa aman kita dicobai, Tuhan Yesus pun dicobai. Tapi Tuhan Yesus menang dan Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Maka dari itu, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan yang sempurna, tapi turun menjadi manusia, menanggung setiap derita dan sakit, penyakit dan dosa kita. Dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Bukan melalui agama dan bukan melalui yang orang katakan semua Tuhan itu sama. No, no. Gak ada Tuhan yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Kalau orang hanya mengatakan, oh God is the supreme power. Di atas sana
Dan orang mengatakan, I have the blessing from the above. Saudara, Anda harus berani mengatakan, Tuhan itu ada namanya. Namanya adalah Yesus. Amin. Bukan hanya random God yang orang-orang kadang gak mau dengan tegas mengatakan bahwa namanya adalah Yesus. Saya berdoa agar Army of God Youth, anak-anak muda bisa berdiri tegak dan tidak goyah imannya. Keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Kita gak kompromi kalau nama itu dikaburkan, diblurkan dengan hanya Tuhan. Dan kita tidak tinggal diam kalau orang bilang semua Tuhan itu sama. Enggak. Karena secara spesifik ada satu nama yaitu Yesus yang mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosamu dan dosaku. Katakan amin. Dia adalah Alfa dan Omega. Artinya Alfa itu adalah yang awal. Sebelum bumi diciptakan, Tuhan sudah ada. Bukankah itu yang dikatakan di kitab Yohanes di pasalnya yang awal-awal? Dia adalah Alfa. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu diciptakan, itu adalah sebuah kebohongan. Tuhan tidak diciptakan. Dengarkan baik-baik ya. Tuhan itu tidak diciptakan. Dia sudah ada di awal dan sampai kekekalan. Dia tetap akan ada. Dan dia adalah Omega. Yang awal dan yang akhir. Keselamatan dalam kekekalan pun hanya ada di dalam Dia. Sampai kepada kekekalan pun Dia tetap akan ada sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Dan itulah yang dikatakan di awal-awal ayat yang ke-6 tadi. Bahwa semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Kita harus pegang terlebih dahulu fondasi kebenaran ini. Sebelum kita mempelajari siapa yang tidak akan masuk ke surga. Pertama-tama kita harus kenali dulu siapa yang ada di surga. Ya. Do not rush to get there if you don't know who you will meet there. Jangan Anda terburu-buru hanya mau nyampe ke sana kalau Anda tidak tahu siapa yang ada di sana. Kalau Anda tidak tahu siapa yang menanti Anda di sana. Namanya adalah Tuhan Yesus. Kebenaran ini harus solid. Kebenaran ini harus teguh terlebih dahulu. Baru nanti saya ajarkan siapa saja yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang Anda jelas ya. Dalam kerajaan surga yang memegang awal dan akhir itu adalah namanya Tuhan Yesus. Bukan a random God, oke? Namanya adalah Tuhan Yesus. Kemudian lanjut tadi dikatakan, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Katakan haus. Katakan sama-sama haus. Haus ini apa? Haus ini bukan cuma sekedar haus-haus karena nggak minum lama. Tapi arti kata haus ini adalah secara kerohanian orang yang butuh. Orang yang sadar dia perlu Tuhan. Wow. Orang yang sadar dia tuh butuh Tuhan. Anugerah itu diberikan cuma-cuma. Semua telah terjadi kan. Pengorbanan dan karya terbesar itu sudah terjadi. Kita terima bukan dengan perbuatan baik kita. Kita terima tanpa syarat. Saudara, tapi bukan berarti kalau anugerah itu cuma-cuma, anugerah itu murah. Anugerah itu mahal. Jangan sampai kita memurahkan anugerah. Orang yang memurahkan anugerah itu apa? Orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Orang yang secara sengaja mengatakan, aku baik-baik saja. Itulah bahayanya dan sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Syaratnya menerima anugerah itu butuh. Itu syaratnya. Gak ribet kok. Gimana supaya aku bisa terima anugerah itu ya? Yang merasa butuh. Tapi sering sekali orang kaya merasa tidak butuh Tuhan. Orang yang punya segala sesuatu merasa tidak butuh Tuhan. Tuhan tidak antisi dengan orang kaya. Tapi kekayaan sering membutakan. Ini sebuah contoh saja kekayaan itu bisa dalam bentuk kekayaan harta, kekayaan pencapaian, kesuksesan, popularitas gitu ya. Semua itu dalam satu kategori.
Dan Tuhan bilang, orang yang merasa dirinya tidak butuh Tuhan, baik-baik saja, adalah jahat di mata Tuhan. Uang itu gak jahat, tapi cinta akan uang, cinta akan status, cinta akan pencapaian, cinta akan popularitas diri sendiri adalah sebuah kejahatan. Celakalah orang yang merasa Tuhan membutuhkan dia. Kebalikan, haus itu artinya saya membutuhkan Tuhan. Tapi orang yang tidak haus merasa Tuhan yang butuh sama saya. Saudara, jangan sampai kita berubah ya, anak-anak muda. Nanti ke depannya jangan berubah ya. Jangan sampai waktu kita nggak punya apa-apa, Tuhanlah segala-galanya. Tapi waktu kita mulai punya pencapaian, Tuhan tidak lagi menjadi segala-galanya. Tuhan menjadi opsi. Tuhan tergeserkan. Saudara tahu, keselamatan itu diberikan kepada orang yang haus. Bukan saja orang yang putus asa. Orang yang putus asa kalau nggak haus, ya dia tidak akan menerima anugerah. Tapi orang yang haus, orang yang constantly, continuously, terus menerus merasa butuh Tuhan, disitulah anugerah akan diperbaharui setiap hari. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Am I singing the right lyric? Besar setiamu. Besar anugerah Tuhan bagi orang yang haus dan lapar. Saya ingat-ingat waktu saya pertama kali bertobat. Saya terus menyadari betapa saya ini gak bisa apa-apa. Betapa saya ini butuh Tuhan. Betapa saya ini hilang, lost. Kalau saya tidak punya Tuhan. Sampai dalam doa dan bukan dengan kekuatan saya. Saya tahu itu bukan kekuatan saya. Tapi saya mengatakan satu statement ini. Saya katakan, Tuhan, it's you or nothing. Tuhan, engkau atau it's you or nothing. Gimana cara terjemahinnya? Aku mau engkau atau tidak sama sekali dalam hidup ini. Segala sesuatu itu tidak ada gunanya. Apapun itu sia-sia kalau bukan engkau dalam hidupku. Dan dari waktu ke waktu, ini yang saya takutkan. Takut itu bukan kayak fobia, trauma, bukan ya. I am full in God's love. Saya komplit dalam kasih Tuhan, bukan ketakutan itu yang saya katakan. Tapi sebuah ketakutan ilahi yang terus membuat saya eval diri gitu loh. Setiap ulang tahun saya eval. Apakah Tuhan masih menjadi segala-galanya dalam hidup saya? Anak muda Anda juga perlu eval. Waktu awal-awal Anda bertobat, Anda menerima pengampunan itu, Anda merasa wow, hidup saya menjadi baru. Dan waktu saya mengikut Yesus baca Alkitab, engkaulah segala-galanya bagiku. Betapa saya ini, I was lost but now I'm found, I was blind but now I see. And then you say amazing grace. Cuman dengan berjalannya waktu, Anda sudah terbiasa dengan anugerah itu. Anda sudah merasa, kalau ikut Tuhan, saya adalah lebih dari pemenang. Anda sudah terbiasa dengan mengatakan iya dan amin. He makes me more than a conqueror. Sehingga Anda percaya dengan janji-janjinya, Anda nantikan berkat-berkatnya, tapi Anda sudah lupa akan karya terbesar yang dia kerjakan dalam hidupmu. Untuk apa sih? Semua yang engkau miliki, yang engkau anggap segala-galanya. Promosikah? Pencapaiankah? Profil resume yang membanggakan-membanggakankah? Saya kasih tahu ya, semuanya itu hanya sementara saja.
Harta apapun yang kau kumpulkan di dunia ini gak akan kamu bawa ke surga. Properti sebanyak apapun yang kamu beli, bukan properti itu yang akan kamu tinggali di surga. Karena Tuhan sudah menyediakan rumah bagi kita semua yang menyelesaikannya dengan baik. Bagi kita yang mengerjakan dan melakukan kehendaknya. Buat apa kita kejar semuanya kalau kita tidak melakukan kehendaknya? Semuanya itu sia-sia. Halo? Semua pencapaian itu kalau itu adalah segala-galanya buat kita. Pada akhirnya kita cuma gigit jari. Ternyata itu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya yang Anda harus pegang baik-baik adalah pribadinya. Segala-galanya yang harus Anda katakan, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Apakah di dalam perjalanan kita ikut Tuhan, bukan cuma di awal pertobatan, tapi sampai hari ini, kerajaan Tuhan dan kebenaran Tuhan adalah bagianmu? Apakah perjalanan engkau ikut Tuhan sampai hari ini, kamu masih bisa mengatakan, engkaulah segala-galanya. Jangan lupa, jangan berubah ya anak muda. Jangan waktu gak punya apa-apa, kamu bisa ngomong sih, engkaulah segala-galanya. Tapi nanti kalau sudah punya apa-apa, Tuhan gak jadi lagi segala-galanya. Tuhan itu jadi nanti deh opsi kedua. Sewaktu engkau punya pengetahuan, pengetahuanmu dulu. Tadi lagu itu, remind me, I lay down, I surrender, I give you everything. Waktu kita gak punya apa-apa, kita ngomong Tuhanlah segala-galanya, I give everything. Tapi waktu udah punya, di saat itulah kita diuji. Will you give everything? Waktu lu gak punya apa-apa, waktu lu gak ngerti apa-apa, lu bisa bilang engkaulah segala-galanya. Tapi nanti kalau lu sudah ada pencapaian, lu sudah berhasil, kan lu sudah punya pengalaman. Apakah engkau masih mengatakan I surrender and I give you everything? Probably not. Probably it's not that easy for you surrender because you have knowledge already. Probably it's not as easy for you to surrender. Karena kamu sudah punya pengalaman. Jadi jangan sampai nanti. Kalau udah jadi entrepreneur ya. Kalau udah Tuhan bawa naik. Tuhan sudah kasih kepercayaan, Tuhan sudah kasih influence. Anda tidak lagi surrender and give everything. Tapi Anda selalu buru-buru pergi kerja. Anda selalu bangun pagi memikirkan profit. Anda bangun pagi selalu pikirkan meeting. Anda bangun pagi selalu pikirkan punya strategi ini, itu. Ada masalah, Anda langsung mengutamakan apa? Oh, solve the problem dulu. Saudara, when God is everything, lutut is everything too. When God is everything, kita akan memulai hari kita dengan mencari wajahnya dan mengatakan engkaulah segalanya. Bukan cuman masalah yang bisa menjauhkan orang dari Tuhan, ya enggak tentu sih. Ada masalah yang membuat orang mendekat sama Tuhan. Tapi mau masalah, mau kemenangan ataupun kesesakan pun jangan membuat itu menjauh dari Tuhan ya. I give you everything. Dengan perjalanan kita sampai kapanpun, belajarlah untuk tetap surrender and I give you everything. Itu adalah orang yang haus. Dan Tuhan bilang apa? Kepada orang yang haus, aku akan beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Bagi orang yang haus, engkau di dalam pernikahan. Lihatlah tanda ajaib dan mujizat akan menyertai. Pasangan itu enggak ada yang langsung dipersatukan dan cocok. Pernikahan itu enggak langsung langgeng dan tidak ada masalah dan hanya menghadapi open doors to open doors. You will see struggles, you will see challenges, difficulties will come your way. But let me tell you my friend, sewaktu engkau haus, katakan sama-sama haus. Sepakat sama pasangan ya.
gandengan tangan. Pegang ini baik-baik. Sampai kapanpun aku tetap mau haus. Aku tetap mau dengan sengaja. Haus itu apa? Dengan sengaja menyadari aku butuh Tuhan. Itu haus. Apapun keadaan dan dimanapun kilometer hidupmu, sadarlah kamu butuh Tuhan. Dengan kita menyadari kita butuh Tuhan, disitulah tangan Tuhan terulur, memberi minum dengan cuma-cuma. Wow. Tuhan kita tuh luar biasa baiknya. Gak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita sembah. Kita cuma perlu haus. Gak seperti yang Anda lihat, orang yang datang ke gunung mana, membawa tebusan, harus membayarnya dengan harga ini dan itu, untuk menjadi kaya, untuk diperpanjang hidupnya. Tuhan kita gak seperti itu. Ya itu namanya Tuhan gak butuh apa-apa dari kita. Dia itu cuma memberi, tidak menerima dan tidak menginginkan sesuatu dari kita. Tuhan hanya ingin memberi. Kalau kita menyembah Tuhan, apakah Tuhan menginginkan kita menyembah Dia? Kalau kita berdoa dan berkomunikasi, apakah Tuhan menginginkan kita itu hanya mengutamakan Dia? Bukan, karena Tuhan tahu. Karena kalau kita tidak menjadikan Dia segala-galanya, kita akan hilang menjadi milik dunia ini. Dan kita tidak akan bersama dengan Dia sampai kekekalan. Jadi kalau Tuhan inginkan kita berdoa, Tuhan inginkan kita menyembah Dia, adalah untuk kekekalan kita. Bukan untuk Dia. Yang ada padanya itu hanya kasih untuk kasih. Tuhan itu cuma beri kepada kita dengan cuma-cuma. Jadi saudara, nanti ya kalau Anda sudah punya keluarga, kalau ditawarkan solusi untuk kasih persembahan di gunung mana, untuk Anda melakukan ritual-ritual supaya Anda lepas dari masalah, supaya Anda tidak lagi mutar di dalam masalah itu. Jangan pilih opsi itu ya. Jangan pilih opsi itu. Sekali ikut Tuhan selama-lamanya. Jangan sampai ada opsi-opsi lain untuk Anda percaya dan Anda tukarkan air kehidupan yang cuma-cuma yang Dia beri itu. Dan Anda tukarkan dengan sesuatu yang murah. Dengan berhala-berhala. Dengan penyembahan-penyembahan Allah lain. Yang sebenarnya tidak bisa berikan apapun dalam hidupmu. Tapi hanya mendatangkan kutuk. Jangan kita gampang dibohongi. Tuhan kita adalah Allah yang baik dengan haus. Dia memberi minum dari mata air kehidupan. Dan barang siapa menang, ayat ke-7 dikatakan, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa menang. AOG, menang itu bukan berarti sempurna ya. Menang itu bukan berarti membuat kita merasa, oh aku udah bukan di kategori itulah. Karena aku sudah kalah. Menang itu bukan berarti sempurna. Tapi apa arti kata menang di sini? Ya, arti kata menang adalah orang yang memilih untuk bangkit. Itulah menang. Arti kata menang itu adalah orang yang tidak menyerah. Orang yang setia sampai mati. Katakan setia sampai mati. Amin. Orang yang setia sampai mati. Kalau kita jadi kaya ataupun miskin, jangan tinggalkan Tuhan, jangan berubah. Sampai ujung hidup harus menang. Sampai ujung hidup sampai mati. Kita harus didapatin tetap setia. Komitmen, katakan sama-sama komitmen. Komitmenlah untuk ikut Tuhan. Mau dilihat ataupun tidak dilihat. Dapat kepercayaan atau sedang diproses. Karena namanya kekristenan adalah peperangan. Amin. Adalah sebuah peperangan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, peperangan itu belum berakhir. Kita terus berperang. Melawan apa? Melawan musuh-musuh di udara.
Dan jangan memilih untuk menyerah. Because giving up is not an option. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Ikut Tuhan jangan tanggung-tanggung. Tapi sampai selama-lamanya kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Kita baca ayat ini ya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 dan kelima. Saya bacakan aja. Anda dengarkan ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Katakan amin. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Setiap kita yang percaya kita lahir dari Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Anda akan mengalahkan dunia. Untuk itu jangan percaya kalau Anda dikalahkan. Kalau Anda jatuh, bangkit lagi. Jangan memilih untuk menyerah. Di 2 ayat yang tadi saya baca, ayat 6 dan 7 separoh itu adalah orang-orang ya di awal ini yang mengerti konsepnya kekekalan. Yang mengerti Tuhan yang ada di dalam kekekalan itu. Yang menjanjikan yang baik itu. Nah sekarang kita masuk ke dalam konten. Siapa yang tidak akan masuk ke dalam surga? Disebut satu persatu di sini. Catat baik-baik ya. Orang yang tidak akan masuk ke surga adalah orang yang penakut. Penakut itu apa? Takut gelap, takut tidur sendiri, takut jalan sendiri. Bukan ya, bukan takut seperti itu. Tapi arti kata penakut di sini ya. Orang-orang penakut adalah orang-orang yang cari aman untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang main aman. Penakut adalah setiap orang yang takut mengakui Yesus di hadapan manusia. Takut dianiaya. Itulah arti kata penakut di sini. Matius 10 ayat 32 dan 33 ya. Nanti Anda baca sendiri di rumah. Sekali lagi Matius 10 ayat 32 sampai 33 dikatakan. Barang siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, aku akan mengakui dia. Tapi barang siapa yang menolak aku di hadapan manusia, aku juga menolak dia. Tadi saya katakan setia sampai akhir. Dan apa yang membuat kita menang adalah iman kita terhadap Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan kita, jangan sampai iman kita goyah. Kita takut doa makan kalau kita ada di kumpulan teman-teman yang menolak ke gereja, yang pergaulannya berbeda, yang arusnya berbeda. Sehingga membuat kita sungkan untuk menundukkan kepala, mengucap syukur dan mengatakan berkat Tuhan atas makanan, berkati sucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati Anda tahu, waktu Anda berdoanya, sewaktu tidak dalam tekanan, Anda bisa berdoa atau doanya sama teman-teman gereja, teman-teman sel group, connect group, kelompok kecil. Anda bisa berdoa dengan iman kepada Tuhan. Tapi waktu di dalam tekanan, Anda itu berdoanya itu hanya karena takut berdosa aja kalau nggak berdoa. Tapi tidak lagi dengan ucapan syukur, tidak lagi dengan iman kepada Tuhan. Karena kenapa? Takut. Lebih takut sama orang daripada takut sama Tuhan. Kita nggak usah ngomong sampai level aniaya ya. Kita nggak usah ngomong sampai levelnya martir, darah dicurahkan. Nggak usahlah pikir sampai dianiaya. Belum tentu kita dipilih untuk dianiaya. Kalau sampai darah kita dicurahkan demi nama Kristus, kamsia kalau kita dipilih. Tapi saudara nggak usah GR dulu. Belum tentu kita dipilih. Nggak usah kita pikir sampai pisau di leher kita terus ditanya, kamu memilih untuk ikut Tuhan Yesus atau menyangkal. Nggak usah dulu. Tapi kita ngomong dulu. Gak usah jauh-jauh. Roma 12 ya. Yang mengatakan, janganlah engkau ikut arus dunia tapi perbaharuilah budimu. Melakukan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Allah. Dengan tingkah lakumu. Apakah engkau dengan bold, dengan berani? Apakah engkau mengaku imanmu dan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus di depan orang-orang yang belum percaya? Apakah engkau bersaksi
tentang nama Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup? Apakah engkau berani meralat dan menyampaikan kebenaran sewaktu orang mengatakan semua Tuhan sama saja? Tuhan itu satu, semua agama sama saja. When you need to defend your faith, will you stand on the firm ground and say his name is Jesus? Tuhan katakan orang yang penakut tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk itu saya percaya Army of God di sini adalah orang-orang yang berani. Dengan imannya engkau akan menang mengalahkan dunia. Katakan amin. Lanjut. Yang kedua, orang-orang penakut, dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya itu apa? Orang yang secara sengaja menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ada loh, orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Ada loh, orang yang sudah datang ke kebaktian. Orang yang diajak ke gereja. Dan dia tahu dia tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Tapi sewaktu ditanya mau terima Tuhan gak? Tetap gak mau. Ada. Ada. Secara sengaja, secara sadar, berkeras hati untuk menerima Tuhan. Bersyukurlah karena pekerjaan Roh Kudus. Hati kita ini sadar kalau dosa kita itu perlu diampuni. Sehingga kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Hari ini kalau ada di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati lagi. Engkau sudah mendengar satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus. Kalau sebelum ini engkau pernah menolak untuk menerima Injil ini, hari ini Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, memberikan kesempatan. Karena di dalam kekekalanlah dia menanti-nantikan Anda. Jangan keraskan hati lagi ya. Percayalah dan terimalah Yesus sebagai juru selamat. Orang yang percaya mereka akan ada bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Dan saya lanjut lagi, siapa lagi yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga? Orang-orang keji. Ya, yang ketiga ini orang-orang keji. Orang-orang keji ini apa? Orang yang kejam terus menerus. Ya, kejam terus menerus. Kalau misalnya kita terpancing gitu ya, emosian dan kita marah. Kemudian kita menyesal, nah itu bukan keji. Kalau kedanginan kita adalah gak sabar gitu ya. Wah, disalib orang di jalanan. Terus langsung kepancing pengen pip gitu ya. Pada saat itu kita menyesal. Nah itu bukan keji. Tapi orang yang terus menerus kejam. Ya. Orang yang terus menerus dengan tangan besi menindas sesamanya. Orang tersebut tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dunia ini sudah kejam saudara. Terutama Anda-Anda yang akan menghadapi season-season kehidup berikutnya. Di mana Anda harus survive, menghidupi keluarga. Di mana harus Anda menjadi jawaban sebagai ibu, sebagai ayah bagi keluarga. Hati-hatilah dan dengarkan ini baik-baik sejak masa muda ya. Jangan Anda tergiur melihat mafia-mafia. Jangan Anda tergiur melihat orang yang dengan tangan besinya melakukan kekejaman dan kekejian. Kemudian Anda ngomong begini. Orang yang jahat loh hidupnya panjang. Kenapa orang yang baik-baik itu kayaknya ujuk-ujuk kena ini, kena itu dan sakit. Kalau gitu jadi orang gak usah terlalu baik lah. Gitu ya. Kalau gitu jadi orang gak usahlah terlalu saleh. Saudara, Tuhan itu just. Bukan fair ya. God is just. Karena di dalam setiap perbuatan ada konsekuensinya. Jangan kita tergiur. Jangan kita menginginkan kefasikan orang lain. Jangan kita menginginkan sewaktu kita melihat orang-orang dengan segala cara memperoleh posisi kedudukannya. Dengan kuasanya mencapai apa yang dia mau. Jangan sampai kita tergiur dan kita pingin menjadi seperti mereka. Karena Anda tahu
amarah Tuhan kalau dituangkan dan ditumpahkan. Segenap penghuni di surga pun diam. Tuhan itu gak pernah tinggal diam. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kejahatan berlalu begitu saja. Karena apa yang ditabur orang akan dituai. Karena kejahatan itu bukan hanya dituai sama orangnya. Tapi dengarkan baik-baik ya. Kejahatan itu akan dituai cucu turun temurun sampai generasi-generasi berikutnya. Tapi demikian juga dengan hidup takut akan Tuhan. Dengan lemah lembut. Dengan memilih memberikan, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Konsep ini sampai kapanpun adalah konsepnya kerajaan Tuhan. Jadi jangan lelah berbuat baik. Jangan lelah untuk mengalah. Jangan lelah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang just. Dan setiap air mata yang Anda tabur, Anda akan menuainya dengan sorak-sorai. Katakan amin. Bukan saja orang keji, tapi orang pembunuh. Ya, orang pembunuh ini adalah orang yang aktif membenci sesamanya. Bukan membunuh secara fisik, menikam, mematikan secara fisik. Tapi orang yang aktif membenci itu adalah pembunuh. Anda sudah membunuh saudaramu sendiri kalau Anda kepahitan, Anda tidak mau mengampuni. Anda menjadi haters yang secara sengaja Anda pupuk. Sewaktu Anda mengampuni konsepnya Anda dibebaskan. Bukan orang itu yang menerima kemurahan. Tapi sewaktu Anda mengampuni, you do yourself good, man. Anda melakukan itu untuk membebaskan diri Anda sendiri. Membebaskan diri Anda dari dosa pembunuh. Membebaskan diri Anda dari dosa menjadi haters. I know it's not easy. Tapi Anda tahu, upah Anda adalah kekekalan. Upah Anda adalah Anda terima di surga. Orang pembunuh. Orang yang tidak mau mengampuni walaupun sudah berkali-kali mendengar. Bebaskanlah dirimu dari kebencian dan kepahitan ini. Tapi tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau mengampuni. Itu adalah pembunuh. Ampunilah. Bebaskan. Let go. Supaya Anda masuk ke dalam kategori orang yang akan menghadap Tuhan dan berdiri di hadap Tuhan dan menerima mahkota kekekalan. Amin. Berikutnya orang sundal. Orang sundal itu apa? Orang yang aktif hidup dalam dosa seks dan penyimpangannya. Gak main-main loh. Di usia-usia hormon bergejolak. Saya mau katakan kepada anak muda. Anda tahu bahwa seks adalah untuk pernikahan. Anda tahu kekudusan itu harus dijaga. Tapi orang yang sengaja aktif di dalam seks dan penyimpangannya, mereka adalah orang-orang sundal. Penyimpangan itu ada, kecenderungan itu ada. Tapi saudara, kalau Anda punya kecenderungan mencuri sesuatu, tapi Anda tidak mencuri, itu tidak menjadikan Anda pencuri. Anda punya kecenderungan homoseksual atau heteroseksual, itu tidak membuat Anda menjadi gay atau lesbian kalau Anda tidak aktifkan kecenderungan itu. Orang sundal adalah orang yang secara sengaja mengaktifkan kehidupan seks dan ini kehidupan seks di luar nikah ya, dan penyimpangannya. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak terang. Anda kalau tahu kebenaran ini, saya nggak khotbah panjang lebar di setiap area ini. Tapi saya ingin satu persatu supaya Anda mengerti. Inilah kategori orang-orang yang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk itu jangan anggap enteng setiap kategori yang saya berikan artinya. Artinya penakut apa? Artinya orang tidak percaya, orang yang keji, orang pembunuh, orang sundal. Dan juga ini dikatakan orang sihir. Artinya sihir apa? Orang yang terlibat okultisme. Ramal-meramal. Seperti tadi yang saya sampaikan.
yang ditawarkan opsi-opsi lain untuk solusi dalam kehidupan. Jangan terima saudara. Superstisi-superstisi. Dan di dalam bahasa Yunani ya, tukang sihir ini ternyata artinya adalah drugs. Ya, pemakai narkoba itu adalah masuk ke dalam kategori tukang sihir. Tukang sihir itu bukan yang pegang bola lamal. Tukang sihir itu bukan orang yang punya mantra-mantra. Tapi di dalam bahasa Yunani ini dikatakan pemakai drugs. Itu juga adalah termasuk kategori tukang sihir. Penyembah berhala. Penyembah berhala adalah orang yang menyembah hal yang lain di luar Tuhan Allah. Di luar Tuhan Yesus. Orang yang lebih mengutamakan apapun yang Anda utamakan lebih daripada Tuhan Yesus. Apakah itu? Lifestyle? Then that's your idol. Apalagi yang Anda utamakan? Pacaran? That's your idol. Apalagi yang Anda utamakan? Social media? That's your idol. Apalagi yang Anda utamakan? Games? That's your idol. Sewaktu ada hal yang lebih penting dibandingkan ultimate purpose to put God's first in your life, disitulah Anda menyembah berhala. Saudara, dan yang terakhir, pendusta. Orang yang hidup dalam dusta yang berencana. Dusta yang direncanakan. Saudara, Tuhan menghargai kejujuran. Kejujuran memang tidak nyaman. Kejujuran itu memang membuat kita sulit di dalam beberapa situasi. Kadang Anda ditawarkan, kamu white lie sedikit aja lah supaya Anda bisa dapat posisi ini. Ada orang bilang, kamu kalau terlalu jujur, kamu gak bisa diangkat. Kamu kalau terlalu jujur dibilang polos. Hati-hati dengan namanya area abu-abu. Kalau Anda izinkan white lies dalam hidup Anda, dalam pekerjaan, demi hanya posisi dan promosi, white lies itu tidak akan berhenti menggerogoti hidupmu. Karena area abu-abu itu dimaksudkan untuk menarik Anda ke area kegelapan. Karena terang itu gak bisa share with darkness. Di mana ada terang, di situ tidak bisa ada kegelapan. Jadi jangan percaya sama namanya white lies. Jangan percaya sama bohong demi kebaikan. Bohong adalah bohong. Melalui mulut yang sama, kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melalui mulut yang sama, gak bisa ada dua saluran. Kalau saluran ini adalah saluran air bersih, gak bisa dicampur dengan informasi yang belat-belit. Gak bisa dicampur dengan lidah yang dolak-dalik. Kepada siapa yang berbelit-belit, Tuhan akan berbelit-belit. Dan dengarkan baik-baik. Di dalam dishonesty, we cannot communicate with God. Karena Tuhan tidak bisa berbicara kepada orang yang menipu dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa berbicara dan Anda tidak bisa mendengar dari Tuhan kalau Anda adalah seorang pendusta. You cannot communicate with God. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita masuk ke dalam kerajaan surga kalau kita gak bisa komunikasi sama Tuhan? Bagaimana kita bisa mengakhirinya dengan baik kalau kita tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan? Sesimpel orang yang tidak jujur, mereka tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kristen maupun bukan, ada sekelompok orang yang pada akhirnya akan mendengar, "Enyalah engkau hamba yang jahat." Tapi saya percaya, berbahagialah telinga yang mendengar hari ini. Karena kalau Anda sudah mendengarkan firman yang sudah disampaikan, maka setiap anak muda di tempat ini adalah orang yang sudah Tuhan persiapkan untuk bersekutu dengan Dia sampai kekekalan. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya bagikan poin untuk Anda bawa pulang. Siapa yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga? Yang pertama, orang yang menyanyiakan anugerah. Ya. Orang yang menyanyiakan anugerah adalah orang yang gak haus. Orang yang mengatakan aku gak butuh Tuhan. Orang yang tidak dengan sengaja setiap hari
berserah dan mengakui aku butuh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kalah mempertahankan iman. Yaitu orang yang tidak setia sampai mati. Orang yang kalah di dunia ini. Orang yang menyangkal imannya. Setiap orang yang percaya, engkau dimaksudkan untuk mengalahkan dunia. Yaitu dengan apa? Engkau cuma bisa mengalahkan dunia dengan imanmu. Engkau cuma bisa mengalahkan dunia dengan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, orang yang menolak Yesus sebagai juru selamat. Itu sudah pasti. Orang yang kalau menolak Injil. Orang yang cuma hanya mengatakan, aku mengalami Tuhan, tapi lidahnya tetap menolak, hatinya tetap dikeraskan. Orang yang menolak Yesus, orang itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita ingat karya pengorbanannya di atas kayu salib yang membuat kita bisa mengerti anugerah itu. Yang membuat kita bisa mengerti betapa mahalnya anugerah itu. Walaupun anugerah itu cuma-cuma. Dan hari ini, kalau ada saudara di tempat ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mungkin bukan pertama kalinya. Mungkin sudah keberapa kalinya dan Anda belum mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Hari inilah Tuhan sedang mengundang dan menantikan untuk Anda memberikan dirimu menerima Dia sebagai Yesus dan juru selamat. Dan tidak hanya berhenti sampai di sana. Ada juga di antara kita yang sudah menerima Yesus di dalam doa pribadi. Baik yang menyaksikan lewat live streaming. Saya tantang untuk Anda memberikan diri dibaptis. Bagi yang live streaming di kota manapun. Berikan dirimu dibaptis. Ada di gereja Mawar Sharon Army of God terdekat. Datang besok hari Minggu. Datang ke gereja di mana kota Anda berada. Yang ada hari ini saya tantang. Berikan diri Anda dibaptis. Karena disitulah Anda materaikan iman Anda untuk mengikut Yesus. Suatu kita dibaptis apakah kita tidak akan berdosa lagi? Kita tetap akan dicobai. Tapi kalau kita materaikan di dalam baptisan kita katakan I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dan disitulah orang yang sudah dibaptis diberikan kekuatan untuk melawan cobaan-cobaan yang ada. Dan dengan iman yang dimateraikan official, engkau akan menang mengalahkan dunia. Boleh saya lihat dalam hitungan ketiga, angkat tanganmu kalau engkau mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan juga angkat tanganmu kalau sampai hari ini engkau belum memberikan dirimu dibaptis. Dan engkau mau dibaptis dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, angkat tanganmu. Boleh saya lihat ada tangan yang terangkat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Sewaktu lagu ini dinaikkan, saya undang orang-orang tadi yang mengangkat tangannya langsung maju ke depan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Langsung saja maju ke depan, come on. Terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Amin. Yesus engkau. Ku kagum Dengan ucapan syukur nyanyikan. terbesar dalam hidupku. Thank you Yesus. Pengorbananmu Oh thank you yang Jesus. selamatkanku. Thank you Jesus. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Mari kita mengucap syukur atas karya keselamatan. Anugerah cuma-cuma yang diberikan. Thank you Tuhan Yesus. Pengorbananmu
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Naikkan penyembahanmu. Panggil nama Yesus, Juru Selamat. Panggil namanya. Yang memberikan anugerahnya dengan suma-suma. Yang menerima diriku dan dirimu apa adanya. Buat anugerahmu Tuhan. Anugerah yang mahal, yang berharga. Kami mengucap syukur. Dicurahkan sekali lagi di ruangan ini. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Yang membangkitkan imanmu, yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Do not give up your faith. Do not give up your faith. Suatu kami mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Kami mau ikut Tuhan selama-lamanya. Kami ikut Tuhan bukan untuk sementara. Not for temporary time. But forever, oh God. Biarlah iman kami terus bulat. Percaya kepada satu-satunya jalan keselamatan. Jalan menuju surga hanyalah melalui Yesus. Hanyalah melalui Yesus. Dengan lembut jemaat nyanyikan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku Yesus, Engkau ku kagumi. Suatu engkau katakan engkaulah harta yang tak ternilai,
malam hari ini, maukah engkau mengatakan, Yesus engkaulah segala-galanya di dalam hidupku. Sampai selama-lamanya akan aku katakan Yesuslah segala-galanya. Di masa mudaku dan sampai nanti bertambah usiaku, biarlah pernyataan ini tidak berubah. Bahwa Yesus adalah segala-galanya. Harta yang kukejar bukan harta di bumi ini, bukan harta di dunia ini. Tapi yang paling berharga, harta yang tak ternilai, yang aku kejar adalah Engkau pribadi Tuhan Yesus. Aku mau terus belajar untuk berserah. Aku mau terus belajar untuk mencari wajah-Mu, berseru dan menanyakan apa yang sempurna dan apa yang menyenangkan hati-Mu. Anak muda, maukah engkau menaikkan doamu dan komitmen sekali lagi untuk menaruh Dia di tempat pertama dan menjadikan Dia segala-galanya. Kalau engkau mau, naikkan doamu di hadapan Tuhan. Ini doa kami. Ini doa kami. Ini doa anak-anak-Mu Tuhan. Keep us Lord. Keep us. Jaga anak-anak muda ini Tuhan. Jaga langkah mereka. Jangan sampai mereka mengandalkan diri sendiri. Jangan sampai mereka kejar hal yang sementara dan sia-sia. Jaga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saya mau doakan untuk teman-teman yang ada di depan. Saya minta yang di depan dan juga jemaat support mereka. Ikuti kata demi kata, oke? Yang di depan, ikuti kata demi kata. Kami akan tuntun kalian untuk doa terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Dan nanti setelah itu ada tanda baptisan meeting point. Kalian bisa langsung ke sana. Bagi yang mau dibaptis langsung menuju ke sana. Kalian akan dipersiapkan dan dijelaskan lebih lengkap lagi tentang baptisan. Sekarang mari kita sama-sama berdoa. Ikuti kata demi kata. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Aku orang berdosa. aku orang berdosa. Ampuni aku. Ampuni aku. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Sebagai juru selamat. sebagai juru selamat Yang mati di atas kayu salib. yang mati di atas kayu salib, Mengampuni dosaku. mengampuni dosa, Bangkit pada hari yang ketiga. bangkit pada hari Menang atas maut. menang atas maut, Dan aku akan menang. dan aku akan Mengalahkan dunia. mengalahkan dunia. Aku meninggalkan hidupku yang lama. Meninggalkan hidupku Yang baru sudah datang. yang baru sudah datang. Beri aku kekuatan. Beri aku kekuatan. Ajar aku untuk menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau Saya nantikan untuk Anda minggu depan mempersiapkan diri datang di
di sebuah kegerakan secara korporat Gereja Mawar Sharon. Minggu depan adalah hari Pentakosta. Maka kita akan sama-sama adakan KKR Baptisan Roh Kudus. Haleluya. Sewaktu Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan tempat ini sebelum Anda menerima kuasa, gitu ya. Maka setiap dari kita akan menerima kuasa. Roh yang dijanjikan itu penolong kita, comforter kita. Itu adalah janji yang Tuhan Yesus berikan. Dan janji itu ada sampai sekarang. Roh Kudus akan dicurahkan. Persiapkan hati kita dengan menanti-nantikan Tuhan hari-hari ini. Sampai Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta minggu depan. Ajak teman-teman Anda. Dan juga Anda bisa membaca buku Holy Spirit My Best Friend. Barang siapa yang belum membaca buku ini, saya duduk membacanya gak bisa berhenti. Karena disitulah saya melihat bagaimana Roh Kudus menyertai langkah setiap orang percaya begitu dekatnya, begitu eratnya. Saudara, Roh Kudus itu tidak asing. Begitu dekat dengan kita. Ada di dalam setiap kehidupan kita. Anda bisa dapatkan ya di Pustaka Raja Wali. Anda bisa mengenalnya lebih lagi. Persiapkan hati untuk datang di KKR minggu depan. Dan sebelum pulang, kita akan memberikan persembahan. Kita angkat sama-sama amplop persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Melalui persembahan ini kami belajar untuk tidak melekatkan hati kami kepada harta dunia. Tapi kami tabur Tuhan untuk menjadi harta kekekalan. Di mana hati-Mu berada, yaitu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Di mana hati-Mu berada, supaya Injil diberitakan. Di mana hati-Mu berada, supaya gereja-gereja dibangun Tuhan. Inilah pemberian kami. Berkatilah untuk menjadi multiplikasi kerajaan-Mu dan nama-Mu dimuliakan di dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin. Sebelum pulang, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putranya Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai-Mu dan tidak pernah meninggalkan-Mu. Maka damai sejahtera, sukacita itu akan menyertai-Mu sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima doa berkat ini, sama-sama katakan amin. Haleluya. Love you so much. Halo Army of God, welcome back. Gimana ibadahnya hari ini? Pastinya kalian belajar sesuatu kan ya? Aku pribadi juga belajar hari ini guys, bahwa kita harus terus setia dan berkomitmen untuk terus ikut Tuhan. Dan mungkin jalannya nggak mulus ya guys, tapi ingat jangan menyerah dan terus bangkit lagi ya, karena Tuhan Yesus sendiri yang akan berjalan bersama dengan kita. Oke? Dan hari ini aku juga punya satu info buat teman-teman semuanya. Bagi kalian yang mau belajar mengenal lebih dalam lagi pribadi Roh Kudus dan ingin banget jadikan Roh Kudus sebagai sahabat karib kalian bisa membaca dan belajar dari buku Holy Spirit My Best Friend yang ditulis oleh Pastor Philip Mantova. Dan buku ini tersedia dalam 4 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, Chinese, dan juga Korea. Jadi buat setiap kalian semua yang mungkin bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia, nggak usah khawatir karena semuanya tersedia dalam berbagai bahasa. Jadi kalian semua bisa membaca dan juga belajar dari buku ini ya. Dan buku ini juga teman-teman bisa dapatkan di store Pustaka Raja Wali atau juga melalui link .pustakarajawali.com. Jadi cepat segera dapatkan buku ini dan yuk kita sama-sama mau belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi bersama-sama. Oke? Ya, sekian ibadah hari ini. See you next week and God bless you. Bye-bye. We turn